Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi pembayaran SPP dan biaya sekolah. Saya bikin pakai VB.net. Ya, kita akan coba nih. Kita mulai. Oke, ini sengaja saya isi secara otomatis supaya di tahap-tahap percobaan supaya saya tidak capek ngentri username dan passwordnya. Oke, saya klik oke. Nah, di sini udah ada lembaga. Ini lembaga ini tinggal tinggal diganti aja silakan. Kemudian pengisian alamat, nomor telepon, HP, fax, email, website dan lain-lain. Silahkan diganti ini boleh boleh diganti. Boleh diganti dengan nama lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nama lembaganya ala Kazam Edit, misalkan gitu. Sorry, sorry, sorry. Ala Kazam Edit, misalkan kita simpan. Oke, udah berhasil diedit. Nah, ini kan ala Kazam Edit. Sekarang udah nggak musim fax misalkan, oke, faxnya kita hapus aja, kita simpan, oke, udah berhasil diedit. Maka faxnya udah nggak ada. Kemudian ini ada user-usernya, ada admin, ada dan lain-lain, operator, ada user. Kemudian ini biaya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan. Biasanya di sekolah-sekolah itu biaya-biaya itu sangat beragam. Contohnya begini misalkan. Untuk anak kelas 1 yang baru masuk itu biasanya ada biaya gedung. Misalkan biaya gedungnya itu 1 juta. Tapi untuk kelas 2 kan nggak ada lagi biaya gedung. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nggak ada biaya gedung. Tapi kalau untuk kelas 7 itu kan baru pertama kali masuk tuh kelas 1 SMP. Ada lagi biaya gedung, misal saya kasih angka 1 juta, contoh aja. Kelas 8, kelas 9 nggak ada nih biaya gedung karena dia udah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Kelas 10. Nah, ini misalkan level pendidikannya udah sampai SMA, SMK. Misal seperti itu. Tapi kalau biaya seragam, nah ini contohnya. Ini contoh aja ya. Kalau biaya seragam ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, kelas 7. Semua biaya seragam ada. SPP jelas ada setiap kelas, ya. Tapi ternyata ada juga sekolah-sekolah yang SPP-nya itu berbeda-beda. Kelas 1 250, kelas 2 260, kelas 3 260, kelas 4 dan seterusnya beda-beda. Kemudian biaya LKS dan buku. Ya, ini asumsinya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk level SD saya samakan. Untuk level SMP ada perbedaan, untuk level SMK ada perbedaan. Gitu, itu contohnya. Kalau misalkan ada biaya yang lain, misalkan gini, misal aja ya, biaya daftar ulang. Nah, berarti kelas 1 kan nggak ada. Kelas 2, misalkan biaya daftar ulangnya 150.000. Ini contoh aja, gitu. Kelas 4 naik ke kelas 5. Ini contoh aja, ya. Gitu contohnya. Oke, saya nolkan deh ke sini ya, saya nolkan. Nah, setelah itu simpan di sini. Klik simpan. Oke, sudah. Ini kan contoh aja. Nanti ini bisa diisi karena tadi kelamaan. Saya biarkan. Misalkan kalau mau dihapus, tapi kalau penghapusan ini rada-rada riskan ya. Rada riskan kalau mau penghapusan itu. Ini contoh aja deh. Kalau mau menghapus, contohnya, ini kan udah setelah disimpan. Oh, sorry, sorry, sorry. Di sini ada duplicated apa ya? Sorry, ada duplicated nama ini. Nanti akan saya perbaiki dulu. Ini seharusnya bisa ini nih. Sorry, sorry. Oh, ini udah ada nih. Biaya daftar ulang. Misalkan eh rada riskan. Contoh bisa nggak ya? Contoh dulu deh. Ter, saya coba simpan.
Oke, udah bisa. Nah, kalau mau dihapus, diklik datanya. Jadi sengaja saya kalau bikin video, kalau memang ada error ya error aja udah biarin. Nggak perlu saya edit-edit, tapi udah saya atasi gitu. Kalau mau dihapus, pilih datanya, pilih datanya, lalu dihapus di sini. Klik hapus. Nah, maka dia ada pertanyaan, yakin rada rada riskan untuk semua kelas bakal dihapus. Kalau dijawab yes, maka dia akan dihapus gitu ya. Di rada riskan ini. Coba kita buka lagi. Rada riskan. Oh, harusnya bisa dihapus ini. Rada riskan untuk semua kelas bisa dihapus. Nah, ini bisa. Ini bisa. Oke, itu tentang biaya ya. Itu tentang biaya. Silakan diisi. Asumsinya bahwa masing-masing kelas itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Asumsinya begitu, ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Oh, ini siswa nih, ini siswa. Asumsinya seperti ini siswa tuh. Jadi ada dari mulai data siswa, ID siswa, NIS, nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, dan lain sebagainya ada di sini. Dan lain sebagainya. Jadi saya mengisi hanya di beberapa bagian aja, hanya untuk demo-demo aja sih. Nanti kalau benar-benar udah fix, silahkan diisi secara lengkap. Gitu. Oke, ini data siswanya. Nah, kemudian kita mulai dari pembayaran. Ini sebenarnya data udah banyak nih. Data udah banyak yang udah masuk. Nah, supaya kita dapat memulainya dari awal, saya akan menghapus datanya dulu. Hapus data percobaan. Oke, data percobaannya saya hapus dulu. Kita tunggu beberapa saat. Data percobaan udah hapus. Tapi data lembaga masih aman. Ini saya ubah dulu deh ininya ya. Editnya eh, saya hapus. Oke, data berhasil diedit. Usernya aman. Biaya-biayanya aman. Kemudian siswa aman. Jadi yang dihapus cuma data transaksi, bukan data-data master. Oke, sekarang kita masuk ke pembayaran. Nah, jadi di sini tuh saya mencoba memberikan beberapa kemudahan, ya, memberikan beberapa kemudahan. Contohnya misalkan gini, kita bisa saja mengisinya di sini dengan mengetik ID siswa. Misal, cara yang pertama, kita ketik 24 10 0 14, enter. Nah, maka Agnes ini ternyata dia siswa kelas 7. Maka kelas 7 itu biaya gedung ada 1 juta. Agnes itu biaya gedung 1 juta. Kalau misal biaya gedung bisa dicicil, dibayar 500 ribu dulu, gitu. Maka nanti sisanya tinggal 500 ribu lagi. Di sini boleh kita tekan enter, kemudian kita simpan, kemudian kita cetak bukti pembayarannya. Klik, kita cetak bukti pembayarannya. Nah, ini dia. Bukti transaksi pembayaran biaya sekolah, nomor bayarnya nomor 1, tanggal, hari Jumat, ID siswa, nama, kelas, jumlah bayarnya sekian, terbilangnya sekian. Ini untuk pembayaran biaya gedung. Ada sisanya. Nah, ini nanti ditanda tangan oleh admin di sini, ya. Oke. Itu untuk Agnes. Itu cara yang pertama. Jadi kita bisa mengetik ID di sini. Kadang-kadang siswanya sendiri tidak hafal ID-nya. Maka bolehlah kita mengetik beberapa huruf dari nama siswanya. Misalkan kita ketik Dewa, enter. Maka Dewa ini ya sebenarnya adalah Dewa. Ini ada di sini namanya Dewata. Dia kelas 8. Kalau kita milih gedung, klik kelas 8 itu nggak ada gedung. Kita coba lihat deh di sini ya. Kita tutup dulu ya. Kelas 8 itu nggak ada uang gedung. Yang ada uang gedung itu kelas 1, kelas 7, kelas 10. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Agnes. Dia kelas 7. Biaya gedungnya udah pernah dibayar tadi 500 ribu. Sekarang dia bayar biaya seragam. Ternyata biaya seragam baru dibayar 250. Kalau mau dicetak ya tinggal enter lagi. Enter lagi kalau mau dicetak.
Nah, ini dia. Ini untuk pembayaran biaya seragam atas nama Agnes. Oke. Kemudian masih Agnes, SPP. SPP. Nah, di sini kita bayar SPP Agnes yang kelas 7 itu 280 dan enter. Nah, gitu. Jadi 280 untuk pembayaran Agnes pada BSPP dan sisanya nol dan dinyatakan sudah lunas untuk bulan ini gitu. Kemudian misalkan sekarang Albani nih. Albani dia kelas 4. Biaya gedung tidak ada untuk kelas 4. Biaya gedung itu hanya ada untuk kelas 1 SD, kelas 7 yaitu kelas 1 SMP dan kelas 9 ya. Sorry, kelas 10 yaitu kelas 1 SMA, SMK dan sederajat. Maka kita bisa beralih ke uang seragam. Misalkan uang seragamnya langsung dibayar 500.000. Tidak usah dicetak lah. Albani lagi, uang SPP. SPP-nya beda sama Agnes. Agnes kan kelas 8, SPP-nya itu 280. Albani kelas 4, SPP-nya itu 270. Jadi ngikutin harga atau biaya di tabel master. Kita bayar 270 misalkan. Nah, dalam hal misalkan ini dibayarnya tuh misalkan dicicil 150.000 dulu, sebenarnya di sini saya masih mengizinkan gitu, tapi nanti tergantung kebijakan dari sekolah. Saya enter dan tidak usah dicetak. Maka nanti Albani SPP-nya ada sisa 120.000. Asumsinya dibayar misalkan. Nah, maka di sini sisanya nol dinyatakan lunas, disimpan dan tidak usah dibayar. Jadi di sini baru dua orang nih ya. Nah, begitu cara untuk mengentry data biaya sekolah. Kalau mau nyari datanya di sini ketik aja Agnes enter. Hanya untuk Albani misalkan Albani. Nah ini untuk ya. Nah, ini bisa dihilangkan. Nah, di sini ada tabungan. Contoh misalkan siswanya itu tidak hafal ID-nya, tapi kita bisa bisa mencari dengan nama depannya. Misalkan Yus. Oh, ternyata namanya Yustiana. Saldonya belum punya. Setorlah dia, misalkan 50.000. Enter, enter, cetak bukti pembayaran, enter. Nah, ini dia. Transaksi setoran atau penarikan tabungan. Jadi jumlah setorannya 50.000, penarikannya tidak ada. Oke. Sekarang misalkan Alika, Alik namanya setoran 100.000. Enter, enter, enter lagi. Oke. Ini datanya Alika. Kemudian ternyata Alika itu melakukan penarikan di sini, melakukan penarikan. Ya, sorry, ini Alika harusnya udah ketemu nih. Dia melakukan penarikan, misalkan penarikannya 150.000. Kemudian kita simpan, maka ada keterangan saldo tidak mencukupi. Karena saldo dia hanya 100.000. Jadi dia boleh mengambilnya hanya di bawah atau sama dengan 100.000. Dalam hal diambil 50.000, contoh, 25.000, contoh, enter, enter, enter lagi. Nah, di sini jadi setorannya tidak ada, tapi ada penarikan. Maka nanti pada saat kita mengetik
kali. Nah, ini saldo dia udah berkurang dari 100. Nah, di sini kan dia setor 100, ngambil 25.000. Jadi saldonya tinggal 75.000. Dan ini masih bisa diedit ini. Masih bisa diedit. Misalkan ada kesalahan, nah ini bisa diedit. Diubah aja angkanya. Ini ada kesalahan, diubah aja angkanya. Yang lainnya tidak bisa diubah. Nah, ini untuk tabungan. Jadi bisa dilakukan untuk semua siswa. Selanjutnya tinggal kita lihat pembayaran-pembayaran ya, laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran hari ini dia. Laporan pembayaran hari ini. Dari Albani, dari Agnes, biaya SPP, dan lain sebagainya. Kemudian yang bulan ini, oh transaksinya sama semua ini. Sama semua, karena baru dilakukan barusan. Pengen lihat yang kelas 4. Nah, ini kelas 4 semua. Mau lihat yang kelas 7, ini kelas 7 semua. Kebetulan baru 2 orang ya, baru 2 orang. Yang pembayaran gedung aja, oh baru Agnes. Yang pembayaran seragam, itu sudah dilakukan oleh Albani dan oleh Agnes. Gitu. Yang pembayaran SPP, itu sudah dilakukan oleh Albani, cicil Albani 120, 150 gitu. Sampai ada pelunasan. Kalau kita refresh datanya ya berarti tampil semua ya. Nah, di sini pun kita bisa melihat perorangan langsung. Agnes, Albani, kalau ini per kelas nih. Bisa jadi dalam satu kelas misalkan siswa yang kelas 4 siapa nih? Yang kelas 4 misalkan Hafiz namanya. Kita coba pembayaran atas nama, nah ini dia, atas nama Hafiz ya. Uang gedung tidak ada, uang seragam langsung dibayar 500.000, simpan, cetak. Kemudian masih Hafiz juga, SPP 270, bisa dicetak. Nah, nanti pada laporannya di sini, sorry, sorry. Pada laporannya, untuk kelas 4 udah ada 2 orang nih. Ada Hafiz dan ada Albani laporannya. Gitu. Ini perorangan, ini perorangan. Nah, sekarang dari data-data ini, data siswa ini ada yang tanggal masuknya itu, mana tanggal masuk di sini? Tanggal diterima nih, tanggal diterima. Nah, ini tanggal diterima. Ada yang tanggal diterimanya, mana tanggal diterima? Tanggal lahir, kita geser ini banyak juga sih. Tanggal diterima, tanggal mulai belajar di sini. Ada yang bulannya bulan Oktober, ada yang bulan Agustus. Ini bulan Agustus saya cuma demo aja. Contoh deh ya, yang ini Denira, saya akan ubah misalkan bulannya jadi bulan 7 Denira ini. Tujuannya hanya untuk ngecek masalah tunggakan SPP, itu tujuannya itu aja. Saya simpan ya. Simpan. Oke. Nah, maka di sini kita bisa melihat tunggakan SPP semua kelas. Kita tinggal klik aja di sini. Klik. Nah, lihat. Yang diberi tanda putih ini, putih, berarti dia udah lunas tuh. Udah lunas. Ini putih lunas. Yang belum lunas itu yang warna ini merah apa ya? Kita nyebut pink aja deh kita namanya warnanya pink. Uus tanggal masuknya bulan Agustus, sekarang udah bulan November, berarti selisih bulannya 3 bulan. Dan dia belum pernah nyicil SPP sama sekali. Berarti tunggakannya 3 dikurangi 0 adalah 3. Sementara dia itu kelasnya ya. Dia itu kelasnya kelas 1. Kelas 1 itu SPP-nya 250 per bulan. Maka 250 dikali 3 gitu. 250 dikali 3. Yang kelas 1.
Kemudian ada lagi yang kelas 2 di sini. Kelas 2 SPP-nya itu 260.000. Tunggakannya 1 bulan. Karena apa? Dia masuk bulan Oktober, sekarang udah bulan November, dan belum pernah bayar SPP. Harusnya dia di bulan Oktober kemarin tuh udah bayar. Maka selisih bulan antara November dengan Oktober itu 1 bulan. Nah, kalau ini yang tadi Denira, tadi kan saya ubah jadi bulan Juli nih. Ceritanya masuknya bulan Juli, sekarang udah bulan November. November dikurangi Juli, selisihnya 4 bulan. Dan Denira ini belum pernah nyicil SPP sama sekali. Dia kelas 1, SPP-nya itu 250. Maka 4 bulan kali 250 adalah 1 juta. Gitu. Jadi yang merah ini adalah nunggak. Nah, sekarang tinggal kita simpan di sini. Cetak tunggakan SPP semua kelas. Kita cetak. Nah, ini datanya. Udah kita split. Udah kita split. Yang kelas 1, Denira sama Uus nunggak nih. Cicilannya belum ada sama sekali. Ini nunggak 4 bulan, nunggak 3 bulan. SPP-nya itu 250.000. Totalnya 1 juta untuk Denira. Gitu. Nah, sekarang kita coba Denira bayar SPP. Kita coba ya. Pembayaran Denira bayar SPP 250.000. Kita bayar 250.000. And nggak usah dicetak deh. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini tunggakannya Denira. Hmm, selisih bulannya tetap 4. November kurangi Juli itu 4 bulan. Tapi dia tadi bayar, tadi. Cicilan 1 kali. Maka tunggakannya 3 bulan. Oke, kita ulang. Lagi. Denira lagi. Denira SPP. Ya, kita bayar. 150.000. Kita coba simpan. Cetak bukti pembayarannya. Oh, itu. Ini harusnya nggak min ini harusnya. Nanti saya perbaiki. Sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, dia udah bayar 2 kali cicilannya. Cicilannya udah bayar 2 kali. Jadi sisa tunggakannya tinggal sekian dan seterusnya gitu kira-kira. Nah, jadi laporan-laporan pembayarannya ada di sini. Kemudian kita lihat laporan kasnya. Hari ini ada pemasukan tabungan 25.000, ada biaya gedung, kemudian ada ini udah dikelompokkan ini, udah digabung-gabungkan ini. Karena yang bayar biaya gedung bukan cuma Agnes aja, tapi ada beberapa orang. Seragam pun bukan cuma Agnes, ada Albani bayar seragam. Yang bayar SPP bukan hanya Agnes, tapi ada Albani, ada Alika, gitu. Nah, jadi ini untuk yang hari ini, yang bulan ini, yang tahun ini, kebetulan datanya sama. Yang kelas 1 kita lihat. Nah, ini yang kelas 1 semua. Ya. Yang kelas 2, yang kelas 3, yang kelas 4, yang kelas 7. Jadi nanti kalau semua kelas pernah melakukan pembayaran, ini berurut 1, 2, 3, 4 sampai kelas 12. Yang penarikan tabungan ini ada. Yang biaya gedung. Nah, yang pembayaran seragam pernah dilakukan oleh Agnes, oleh Albani, dan oleh Alika. Pembayaran SPP ini pernah dilakukan oleh beberapa orang, jadi SPP-nya kelihatan. Yang store tabungan juga ada, gitu. Penarikan tabungan tadi ada nih 25.000, ya. Penarikan tabungan ada 25.000. Nah, ini transaksi khusus untuk Agnes. Ini Agnes rinciannya ini. Ini Albani rinciannya ini. Nah, nanti kita bisa melihat di sini detail data untuk melihat sisa-sisa pembayaran yang belum dilunasi. Misalkan Denira, enter Denira. Oh, sorry. Ini seharusnya sisa itu tidak sampai minus nih.
Ini harusnya kan SPP itu tiap bulan sekali, tiap bulan sekali, tiap bulan sekali gitu ya. Sorry, ini nanti akan saya perbaiki. Nah, gitu. Misalkan Agnes, biaya gedung udah dibayar 1 juta, sorry. Untuk kelas 7 biaya gedungnya 1 juta. Sudah bayar sekian, sisanya sekian. Seragam harusnya dibayar sekian, udah dibayar sekian, sisanya sekian, dan seterusnya. Gitu, dan seterusnya. Yang belum dibayar sama sekali, LKS, OSIS, daftar ulang, gitu. Dan ini bisa dicetak. Agnes, kalau memang orang tuanya ingin tahu apa namanya rincian yang pernah dibayar dan yang belum dibayar, kira-kira di sini medianya. Kemudian kita tinggal klik simpan, lalu dicetak. Nah, ini dia. Agnes, gitu. Ini Agnes itu kelas 7, ini biaya-biaya yang harus dibayar. Ini yang sudah dibayar, ini yang sisanya. Gitu. Jadi sisanya yang harus dibayar adalah sekian. Gitu. Oke. Nah, seperti itu kira-kira sederhananya aplikasi pembayaran SPP dan biaya-biaya sekolah. Dengan asumsi bahwa biaya SPP itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berbeda-beda gitu. Bahkan bisa dicicil dan lain sebagainya. Maka saya mencoba membuat aplikasi seperti ini. Gitu. Termasuk di antara di sini ada tabungan, penyimpanan, dan penarikan dana. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen, juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.